Oke, pada hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang pembuatan briket arang. Briket arang ini yang bahan bakunya yaitu limbah kelapa. Kita bisa lihat di sini, ini limbah kelapa, tempurung kelapa, atau dengan bilang biasa di sini dibilang tempurung kelapa. Kalau di tempat lain bilang batok kelapa. Nah, ini adalah limbah tempurung kelapa yang dibuang, yang tidak diolah, tetapi langsung digunakan untuk dibakar. Kalau langsung dibakar, ini bisa menyebabkan polusi atau menjadi asap yang sangat tebal. Alat yang kita akan gunakan adalah drum bekas yang tidak digunakan. Jadi drum ini kita bisa menggunakan dua metode untuk cara pembakaran dengan menggunakan drum. Metode yang pertama itu bagaimana kita membakar secara cepat dan bagaimana kita membakar lama tapi hasilnya lebih baik. Oke, kalau untuk secara cepat ini kita lubangi, saya bisa lihat. Lubangi setengah saja. Terus kemudian ini fungsinya untuk kita mengisi tempurung kelapa. Kemudian di bagian bawahnya kita lubangi di sini 5 atau 6. Kita lubangi dengan diameter 8 mili atau 10 mili sudah cukup. Itu berfungsi sebagai lubang udara untuk dimana pada saat pembakaran oksigen bisa masuk ke dalam. Oke, itu alatnya untuk membakar menjadi briket. Oke, selanjutnya kita lihat, setelah dari situ kita bisa melihat ini adalah alat penggiling. Di sini dibilang penggilingan tepung atau untuk menghaluskan bahan kasar jadi halus. Setelah kita giling, kita bisa lihat ini adalah alat cetak, alat press cetak untuk menjadikan briket. Bagaimana cara membakar arang atau kita bagaimana membuat arangnya. Oke, kita perkenalkan bahwa ini arang limbah, bukan arang tapi mohon maaf ini adalah tempurung yang tidak digunakan. Ini salah satu limbah. Nah, ini limbah yang dari pohon yang menua sampai tidak dimanfaatkan. Terus kemudian ada juga limbah yang dari pasar. Limbah dari pasar, nah ini potongannya kecil-kecil. Ini limbah pasar. Oke, ini saya perkenalkan bahannya tempurung yang akan kita bakar. Oke, selanjutnya kita akan bagaimana membuat arangnya. Oke, kita akan membakarnya. Pertama kita siapkan drum. Kita beri ganjalan. Di sini kita buat ganjalan 3. Nah, fungsinya untuk supaya ada udara masuk. Oke. Selanjutnya kita buat untuk masukkan arang ke dalam, masukkan tempurung kelapa ke dalam drum. Oke, untuk kali ini saya akan pemicu pembakarnya kita menggunakan minyak tanah saja, yang mudah. Tapi bisa juga kita menggunakan mungkin rumput kering atau daun kelapa kering ini kita bisa gunakan. Oke, ini sudah menyala ya. Kita isi di dalam. Oke, setelah itu kita mulai susun tempurungnya. Oke, ini bongkahan ini kita mulai susun. Kalau ini panas, kita bisa menggunakan jepitan.
Oke, jadi pembakaran ini kita menggunakan metode pembakaran cepat, yaitu tanpa kita menutupi lubang udara. Jadi untuk satu drum ini dia mampu menampung 3 karung 50 kilo kalau penuh. Jadi kita bisa menaruh tempurung ini sampai penuh. Jadi untuk pembakaran dengan metode yang kita tanpa kedap udara, kita ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 6 jam. 4 jam sampai 6 jam. Oke, dia sudah mulai membesar. Apinya sudah jadi. Oke, jadi metode pembakaran ini yang tanpa kita tutup, ini memang kelemahannya adalah membuat polusi udara karena asapnya yang begitu tebal. Nanti bisa kita lihat asap tebal itu seperti apa, nanti baru kita bisa lihat. Tetapi kalau yang secara kedap udara kita tutup, itu tidak membuat polusi udara, tapi hasilnya lebih bagus. Tadi hasil pembakarannya ini kita lihat. Jadi pembakaran yang kita gunakan ini adalah pembakaran yang tanpa ditutup atau tanpa kedap udara. Pembakaran ini sangat cepat. Ini bisa untuk satu drum ini bisa memakan waktu 4 sampai 6 jam. Tapi kita lihat ini tidak ramah lingkungan. Asap begitu tebal dan hasilnya pun juga tidak terlalu banyak dan tidak maksimal. Kalau untuk yang bagus, kita menggunakan sistem kedap udara, di mana drum yang kita sudah lubangi ini, kita menutup udaranya, biar asap tidak kemana-mana, tetapi di dalam terjadi panas dan akan sampai dingin. Oke, untuk itu kita bisa lihat bagaimana untuk yang ramah lingkungan atau dengan kedap udara yang tanpa asap. Bahan yang kita gunakan ini, kita lihat, kita tutup, kita menggunakan plat yang tadi dilubangi. Kita bisa membuat ukuran plat yang lebih lebar. Oke. Jadi untuk penutupan ini, kita bisa juga menggunakan daun pisang atau daun yang lebar, basah, khususnya daun yang basah ya, agar tidak terbakar. Kita tutup. Ini kita tutup besi dulu. Terus kemudian karena saya di sini tidak menggunakan daun, bisa juga kita menggunakan kain basah atau karpet basah. Ini kita lihat karpet, kita berikan air, kita basahkan, terus kemudian kita tutup. Kita lihat asapnya masih tebal. Kita lumuri dengan tanah basah atau lumpur. Nah, kita lihat sini tanah, sudah saya sediakan tanah ini. Kita bisa menutupnya di atas. Kita campur air, pastikan dia berbentuk lumpur. Kemudian kita tutup sampai tidak terlihat asap. Pastikan jangan ada udara. Kita lihat, ini asapnya masih ada. Ya, kita lihat ini kita sudah lakukan penutupan dengan menggunakan tanah basah. Asap semakin sedikit. Apabila masih ada asap, kita tutup terus sampai tidak terlihat asap keluar. Nah, kita lihat di bawah sini terjadi asap. Kita tutup di bawahnya sampai tidak terlihat asap. Kita juga menggunakan tanah, kita pilih begini terus sampai keliling, sampai asap tidak terlihat. Oke, demikian ini cara kedap udara ya. Ini adalah hasil pembakaran tempurung kelapa atau batok kelapa, sudah terbentuk menjadi arang. Untuk kita melihat bahwa dia arang bagus itu dari mana, kita lihat, kita pegang, kita patahkan. Udah patah ya, ini.
Nah, ini adalah salah satu contoh yang belum menjadi arang betul. Dia hanya hitam tapi belum menjadi arang. Kita lihat, kita patahkan sangat keras. Jadi ini belum sempurna. Yang sempurna ini kita lihat perbedaan. 1 tangan pun kita patahkan bisa. Oke, ini yang bisa kita lanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu kita lakukan penggilingan. Oke, kita lanjut. Kita lakukan penggilingan. Kita jalankan mesinnya dulu. Oke, tadi kita sudah lanjut penggilingan. Ini hasilnya yang kita giling, arangnya. Kita lihat lembut. Nih. Jadi kalau untuk pembuatan berikat arang, itu biasanya mereka kalau tidak selembut ini, kita harus ayak sama 50 sampai 70 mes. Itu sangat halus sekali. Oke, tapi kita ini sudah cukup. Kita langsung untuk takarannya. Nanti takaran yang kita akan gunakan ini 1 kilo. Campuran yang akan kita pakai itu adalah tepung tapioka. Tepung ini untuk digunakan sebagai bahan perekat. Perekat dimana agar bisa menjadi satu antara arang-arang ini yang jadi sebut ini. Bahan perekat ini juga bisa digunakan dengan limbah. Kalau di Papua yaitu ampas sagu yang habis diperas itu kan dibuang. Nah, itu bisa dijadikan bahan perekat juga. Itu limbah juga bisa dimanfaatkan. Nah, itu untuk perekat. Oke, tepung ini tepung tapiokanya kita campurkan air panas atau bisa juga kita masak. Tapi untuk saya lebih baik kita masak. Kita masak. Kita aduk sampai betul-betul menjadi gel. Ini kita lihat sudah menjadi gel. Ini sudah bisa jadi lem. Oke, lemnya sudah jadi. Sekarang kita timbang serbuk tempurungnya. Serbuk tempurung kita gunakan 1 kilo. 1 kilo saja untuk kita cetak. Ya, sudah 1 kilo. Selanjutnya kita campur bahan perekatnya. Kita campur arang tempurungnya atau arang top sampai betul-betul tercampur dengan bahan perekatnya. Kita aduk terus, pastikan sampai dia tercampur seperti kita macam bikin adonan kue, sampai tercampur merata. Kita lihat sudah semakin campur rata. Betul sampai tercampur. Ini kalau tidak tercampur rata, nanti pada saat kita lakukan pencetakan, bahan perekatnya tidak akan merekat dengan baik, sehingga hasil cetakan tidak maksimal. Ini arang tempurung yang sudah dicampur tadi dengan bahan perekat. Ini sudah dicampur menjadi rata. Sekarang kita cetak.
Kita lihat alat cetaknya. Kita tinggal masukkan ke dalam alat cetak. Oke, kita sudah full. Oke, sekarang kita press. Sudah kita tekan hingga benar-benar padat. Kita lihat hasilnya. Seperti kue. Kita potong dengan menggunakan pisau, karena alat ini hanya memotong satu arah aja. Selanjutnya kita potong-potong sesuai ukuran. Potong bagi dua, terus kemudian kita potong sesuai ukuran. Oke. Ini bisa jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau ingin diperkecil lagi, bisa ukuran menjadi 14 cetakan ini. Oke, sudah. Ini hasilnya, briketnya. Tinggal kita jemur. Ini hasilnya, tinggal kita jemur di panas matahari. Paling cepat kalau panas 1 hari ini bisa langsung kering dan bisa dikemas dan dipasarkan. Setelah kita dari keempat tadi, kita sudah lihat briket harang yang telah jadi ini. Oke. Ini hasilnya, mungkin bisa dilihat. Baik, ini tinggal pengeringan. Oke, demikian tutorial dari saya, tutorial pembuatan briket arang. Dari awal, dari cara pembakaran, penggilingan, sampai pencetakan membentuk menjadi briket. Semoga dari tutorial ini bermanfaat buat kita semua, dan ini pun bisa dijadikan usaha untuk menambah kebutuhan keluarga. Demikian, terima kasih.